kita kedatangan vokalisnya Virgon. Iya bener nih, vokalisnya Virgon. Mas siapa namanya? Hah? Mas Virgon. Mas Virgon. Apa kabar? Baik. Abang Virgon. Hampir baik. Sehat kan? Hampir sehat. Yang penting itu, Bang. Sehat. Ya benar. Terus Waras ya. Waras. Di tengah kondisi seperti ini. Sedih Karena- nih, baru mulai udah sedih nih. Karena kita tahu kan kondisi pandemi ini sudah hampir setahun ya. Setahun, bentar lagi setahun. Sudah hampir setahun. Setelah Februari ya kemarin. Februari ya. Jadi Habis Valentine ya kalau nggak salah. habis Valentine ya. Pas hari kasih sayang Iya, langsung masuk tuh. langsung Kondisi PSBB langsung waktu itu. PSBB dan musisi yang paling terkena dampaknya kayaknya ya. Iya bener. Nggak, paling sih. Lo Salah Februari berapa job yang lo hilang di bulan itu yang udah masuk jadwal terus Februari tiba-tiba masih manggung. Gue tuh terakhir tanggal 7 Maret main di Jember. Nah, tuh kayaknya DP udah masuk tuh mungkin kayaknya. udah masuk. Jadi gue sebenarnya udah masuk tuh dari bulan Maret, April, Mei. Nah, Oke. itu total tuh ada 55. 55 panggung. Termasuk yang Tapi udah pada DP tuh ya. untungnya udah pada DP. Lumayan lah untungnya. makan DP. Nah, yang tanggal 20 besok nih Desember harusnya gue ngelanjutin yang udah DP waktu itu. Nggak taunya belum dapet iya. izin juga. Belum dapet izin juga. Gue bilang sama manajemen gue kan, ini sih harusnya kalau sampai lewat lagi udahlah angus aja lah DP-nya gitu kan. Ntar kalau mau kalau Refund nggak mau refund? maksudnya kalau emang mau ada acara lagi lu bayar lagi gitu loh. Oh iya Nggak iya tahu iya. deh. Iya. Itu sih tergantung kebijakan sih karena Iya, kan iya. ya namanya kondisi ini kan kita nggak tahu ya. Iya benar. Tapi lo kalau nenek semua normal, kira-kira lo turun harga nggak? Kenapa? Turun harga nggak menurut lo? Gue malah pengen naik harga malah. Karena kita kan restart pasti kan. Iya, tapi Semua IO yang kemarin belangsak ya, iya sih. yang mungkin dibilang bankrupt enggak, tapi ya mungkin hampir gulung tikar, pasti kan mereka nyari pinjaman lagi dari nol lagi, nyari sponsor lagi Ya, pasti. paling ya mungkin yang langsung ke brandnya ya, karena kan ada beberapa brand juga yang memang malah jor-joran promosi kan di pandemi. Iya, kan. terutama platform digital ya. Apa telco terus kayak marketplace juga kan Yep. gila juga tuh. Yep. Semua yang online lah pokoknya Yang jalan online sekarang. malah jalan kan. Yang konvensional malah harusnya mulai pada mikirin ya kayak kita gini aja bikin vlog kan tadinya sebenarnya malas-malasan Iya. kita. Apa sih gitu loh. jujur gua juga Musisi gitu loh. Ngapain sih gitu. Iya. Gua karena mau gara-gara gua seneng nongkrong. Dan selama pandemi gue kurang nongkrong, Pak. Jadi gue nggak ada teman ngobrol. Jadi begitu aja, bikin podcast yuk. Ngapain sih podcast? Ngobrol-ngobrol aja. Hayo, gue bilang gitu. Ya kan lu tahu juga kan, maksudnya gua kan juga orangnya kan kaku, pasif juga. Gua kalau nggak ditanya. Makanya namanya lu pasif ya. Iya. Oh, udah masif ya? Ya, kalau pas Ramadan gue jadi the nasyid. Duh, udah nasyid. Gambus tuh ya. Bentabok. bisa triplet loh. Pertak. Itu gimana sih rahasianya? Gon, ini serius nih. Serius nih. Iya. Gon, serius Gon. Gon, ini lu kan bisa dibilang seorang komposer. Seorang Kerjanya ngompos lah ya. itu pupuk kali yang ngomong. Komposer, lu juga penyanyi juga dan sekarang solo. Nah, yang gue mau tanya Apa aja Pak, saya Pak, yang asal halal beneran. Halal, ya. Pawang hujan, kadang-kadang latih anjing laut. Beneran, gue kadang-kadang latih anjing laut tau. Pawang hujan berapa budget? Instruktur balet nah. Pawang hujan berapa budget? Tergantung musimnya. Gope masuk gak? Tergantung harga bawang sama cabe sih sebenarnya. Gue belum nanya nih. Oke lanjut. Sebenarnya ketika lu memutuskan untuk menjadi Virgon, Kan mak gue yang nentuin tuh nama gue Virgon. oke, iya. Maksudnya seorang artis solo gitu. Iya, lu Oke. kan sebelumnya kan menjadi vokalisnya Lascal, Lascal. oke. Nah, ketika lu memutuskan untuk menjadi seorang solois, apa yang tekanan apa yang lu dapat saat itu ketika lu memutuskan menjadi seorang solois? Ada nggak tekanan-tekanan dari luar? Enggak. Jadi ceritanya adalah gue punya tabungan lagu di label. Seperti kita kan di major label kan pasti setoran dong, demo. 1-3 sekali setoran. Misalnya lo kalau di musik kan dikasih ini nggak target ya? Misalnya lo 1 tahun tuh mesti ngumpulin paling nggak album lah yang kita ngabum ya gitu. Nggak mungkin dong lo ngasih album isinya 10 lo kasih 10 nggak mungkin. Pasti lo ngasih lebih kan ada B-side gitu-gitu kan 40 lagu. Nah lagu-lagu yang nggak kepake itu menurut produser gua, menurut telinga dia,
lagunya bagus tapi nggak sesuai untuk genrenya Last Child. Oke. Karena kan kita kan bisa dibilang pop rock altern lah ya, karena masih basic bermusiknya masih dari popang, terus kita mau coba untuk adaptasi ke musik yang selera pasar di sini. Oke. Akhirnya ada beberapa lagu yang disimpan sama produser gua, dan itu lagu-lagu yang dia suka tapi nggak cocok sama Last Child. Salah satunya adalah lagu Surat Cinta Untuk Starla. Oke. Gitu kan. Lo kebayang gak sih kalau gue nyanyi lagu itu dengan versi format Last Child kan pasti duplak-duplakan tuh. Nggak cocok kan. Terus dibilang cara nyanyi gue juga di situ berubah. Gue mungkin lebih banyak pakai husky, terus lebih banyak main feel gitu, nggak. Sedangkan di Last Child kan gue yang benar-benar ngejual emosi kan. Gue ngejual vokal yang meronta-ronta lah istilahnya gitu di sana tuh. Jadi artinya lebih emosional. Lebih emosional gitu. Gue ngebangun musiknya di belakang tuh hajar-hajaran lah gitu biar emosinya dapat. Gitar ada distorsi, lebih distorsi. Iya, bener. Jadi artinya adalah kepertimbangannya pada saat gue solo adalah untuk lagu-lagu itu gitu. Terus waktu itu band juga lagi agak sulit banget. Karena waktu itu ada peraturan dari pemerintah apa kalau nggak salah yang rokok udah nggak boleh lagi dijadiin sponsor buat acara musik ya. Hard sell lebih jadi sale, harus kayak dikemasnya tuh. Iya akhirnya pakai KTP gitu segala macam lah, pokoknya mulai ada lagi cuman 18 plus gitu pokoknya. Oke. Akhirnya beberapa yang biasanya kita jalan tour sama produk itu sama rokok, akhirnya kita banyak kehilangan job sih di situ. Agak sepi lah Last Child pada saat itu untuk jualan. Akhirnya ya udah gue memutuskan untuk solo di situ dan gue untuk ngejamah pasar yang lain gitu, karena kalau di Last Child gue ngejualnya kan ke kampus, acara pensi SMA. Ketika gue secara solois itu gue ngejualnya ke gathering bank, ke acaranya pemerintahan, kayak terus kayak yang terakhir ini gue sering manggung tuh kayak di acara perpisahannya lepas jabatannya Kapolres mana gitu di daerah-daerah kayak gitu sih. Gitu. Jadi pasarnya beda banget. Gitu. Dan makanya itu menjadi pertimbangan anak-anak ngasih gue solo karena benar-benar marketnya beda. Jadi anak-anak personil yang lain memang mengizinkan lu? Mengizinkan. Karena gue nggak punya, dari awal gue ngeband gue udah bilang gue nggak punya bakat lain, gue nggak punya ability lain selain gue bermusik. Makanya ketika pandemi begini mereka pada ada yang jual cupang, ada yang usaha apa, gue tetap di musik. Entah itu gue as a songwriter gue jual lagu, entah itu gue produce lagu gue sendiri atau gue ngerjain Last Child. Jadi gitu. Satu orang pun nggak ada yang misalnya keberatan ngomong gitu sama lu langsung, gue keberatan nih kalau lu Enggak. Lu terlalu sibuk solo gitu. Nah kalau emang di nganggur-nganggur banget gue ajak. Kan drummer gue sekarang ngiringin gue kalau lagi solo si Pang. Gitu. Pang lu ngapain Pang? Gak ada kerjaan sih ngurus bisnis. Ide lu ikut gue aja jadi drummer gue gitu. Oke, sekarang pengaruh apa yang dirasain sama Last Child ketika lu sukses menjadi seorang solois, karena ya lu beberapa kali rilis single dan itu lagunya bergema di mana-mana gitu. Pengaruh yang paling besar apa? Yang jelas mereka senang. Subscriber nambah di YouTube. Terus akhirnya sekarang begitu udah settle, gue tinggalin dong, gue bikin channel baru nih, kayak gue bikin podcast gini, begini, gue pakai ngegedein channel gue sendiri karena gue udah ninggalin 2 jutaan lebih lah subscriber buat mereka. Sekarang mereka pun juga udah mulai ngembangin mau bikin podcast sendiri di channelnya Last Child gitu. Terus lagu-lagu yang lain yang dulu menurut gue bukan lagu jagoan atau single-single yang udah kita keluarin yang nggak terlalu berdampak banget gitu, nilai-nilai statistiknya di YouTube naik semua. Alhamdulillahnya. Kebagian lah, mereka nggak ngapa-ngapain juga kebagian kan. Asik kan gue yang capek. Enggak benar. Itu udah rezeki bareng-barang lah. Gue di situ ikut, paling nggak kontribusi gue di sana adalah gue ngasih milestone ngerti nggak ketika gue tinggalin channel. Gue nggak ninggalin channel ya, maksudnya gue pecah kongsi gitu channel gue, bikin channel gue sendiri as a Virgon. Lagu-lagunya gue tarik ke situ semua, mereka gue tinggalin subscriber, gue tinggalin video yang udah nilainya udah puluhan juta. Berarti lu tidak keluar kan dari Last Child? Enggak keluar. Enggak keluar ya. Dia tetap lu adalah bagian demo tetap gue storyin yang baru-baru. Cuman mungkin karena emang kondisinya begini dan gimana ya? Last Child itu gede karena fans base-nya kita ini banget, kita kelola banget, kita dekat sama fans base. Sedangkan untuk gathering tahun ini aja kita masih mikir-mikir nih ulang tahun. Beberapa ketua fans base di Jakarta yang ngajakin, "Bang, bikin gathering yuk kayak tahun-tahun sebelumnya di Monas" gitu. Gue masih agak-agak takut gitu untuk ngasih izin ke mereka untuk ayo kita ngumpul karena kondisi masih begini, terus vaksin juga belum merata pembagiannya. Kemungkinan sih bisa tahun depan ya paling lewat dari schedule ulang tahunnya Last Child gitu kan Januari awal tahun. Jadi ya itu pertimbangannya. Nah,
kenapa agak sedikit melambat gerakannya mungkin karena itu sih, karena kita pergerakannya memang bener-bener yang lagunya memang bener-bener yang buat fans, kita catering, kita mau ada lagu baru nih, kira-kira mau ada campaign apa, yuk bareng-bareng kita kerjain gitu. Buzzernya kita lah mereka itu, gitu. Nah, yang lu kangenin dari lu ngeband, dan kan pasti yang namanya lu kan tetap anak band kan. Yep. Kayak gue juga kan, mungkin gue kalau misalnya ada satu momen misalnya solo gitu, mungkin gue pasti akan kangen ngeband. Nah, yang paling lu kangenin ketika lu sama Lasiel tuh apa? Ya jalan bareng. Momen yang paling dalam lah yang pernah lu rasain yang bareng sama Lasiel tuh apa sih? Enggak sih, gue udah mulai Last Child di umur yang ke-8 mau ke-10 itu gue udah nggak terlalu ngoyo ya. Dalam artian bukannya gue nggak merjuangin lagi. Jadi mungkin di awal-awal gue adalah orang yang paling ambisius. Gue orang yang paling galak di band itu. Jadi gue paling sering marah-marah kalau ada orang yang kayak Dimas gitu, entah dia nggak fokus atau dia nggak ngulik gitu. Kita latihan ya bawa lagu ini lagu orang gitu misalnya. Terus dia nggak ngulik, gue bisa marah-marah. Lu gila ya gue gini. Jadi gue yang paling ngoyo gitu di Last Child. Setelah lewat 10 tahun gue udah mulai ngerasain senang-senangnya sekarang nih, gue nikmatin anak-anak udah mulai settle, skillnya nambah, kemampuannya nambah, pengetahuan tentang sound juga nambah, pokoknya udah mulai makin tight lah gitu, mereka mainnya makin rapi. Jadi ya kita akhirnya udah bisa senang-senang di situ. Jadi yang di panggung tuh, jadi yang gue kalau ada yang salah, kita udah nggak yang main tengok-tengokan lagi, udah ketawa-tawa aja gitu. Jadi gue lebih enjoy sekarang. Di awal mungkin karena gue pengen nunjukin gitu ke orang, ini band gue loh, mainnya rapi, mainnya apa. Jadi di awal gue agak ngoyo, sekarang udah ada hasilnya, gue udah mulai agak yang chill in lah, lebih kalem, lebih yang lu tadi salah ya. Kalau dulu mah bisa gue lempar aqua kalau salah. Beneran itu kejadian. Tanya yang dia pas ketemu. Soalnya gue juga sempat kejadian juga berantem sama basis gue juga gara-gara salah. Iya. Oh. Jadi itu juga gara-gara dia salah. Masih berarti sampai sekarang iya. Gara-gara dia salah juga. Udah santai kalau ada yang salah. Enggak, itu memang momennya lagi capek kali. Karena kan waktu itu kebetulan sebulan itu memang manggung tuh padat banget ya. Bisa sampai 20 sampai 25 panggung sebulan. Jadi memang dan pindah-pindahnya itu agak-agak jauh ya? dari mentalnya jauh-jauh ya. Itu kan kejadian di Lombok. Jadi sebelumnya itu kalau nggak salah gue main di Kalimantan atau apa gitu. Jadi kan transit dulu ya kan. Gitu. Jadi secara sampai hotel mandi doang langsung ke panggung gitu. Iya, jarak tuh kayaknya memang sebenarnya capek sih. Tapi mungkin ya berarti masa muda lo habis di jalan nih. Makanya gue bikin album perjalanan kan itu emang sebenarnya menceritakan tentang bagaimana gue bikin album tuh di jalan gitu. Jadi memang ya kadang kita nggak pernah tahu ya apa emosi itu asli. Kita nggak pernah bisa kontrol kan kalau misalnya pagi-pagi lo buka sosmed tiba-tiba ada yang nggak enak gitu, udah seharian lo bete bisa tuh ya. Nah, MU kalah gitu malamnya. Kalau itu udah biasa itu. Kirain sih banyak yang nyangkal ini pasti MU kalah nih malam berantem nih makanya baca sih. Itu kayak Liam kemarin waktu manggung di Jakarta. Ternyata City kalah. City lagi kalah. Dia agak bete mainnya. Nah sebenarnya ketika lu ngeband tuh lu bisa pernah nggak sih sampai yang memang berantem banget gitu sampai pukul-pukulan gitu? Oh enggak ya? Paling cuman gue terakhir sih berantem sama Dimas tuh kata-kata yang terakhir dari mulut gue keluar tuh tinggal pilih nih lu apa gue yang keluar gitu. Oh gitu ya. Tapi akhirnya udah dipisahin deh tuh selang beberapa hari udah mulai adem ketemu lagi ketanya lagi lihat mukanya yang nyengirnya. Gue tabok lo gitu cuman udahlah udah kadung gue udah 10 tahun sama lu udah gitu udah akhirnya 10 tahun menurut lu 13 ya? Gue lupa 2006 ke 2020 14 tahun. 14 tahun. Nah, rencana lu ke depan ngapain sama Lasiel? Udah 14 tahun bareng-bareng. Bingung gue mau ngapain. Anak-anak itu mungkin gue akan restart. Gue planning gue yang terdekat adalah gue mau nge-restart dulu nih anak-anak. Karena setahun ini kita bisa dibilang lupa sama jati diri kita. Latihan aja tuh mesti gue yang calling kemarin. Latihan yuk, kita jangan sampai bego nih. Gitu loh. Jangan sampai lupa lo chordnya gimana. Karena gue sih di rumah masih megang gitar ya. Anak-anak yang lain gue liatin bener-bener sibuk dengan hobi yang lain gitu kayak Dimas main cupang, si Ipang nggak jadi kawin ditinggal, si Ipang nggak jadi kawin. Ya karena mungkin ke depan gue akan ngeriset Lasiel secara bermusik dan secara iya, secara musik dan secara kekeluargaan. Okay. Karena
bisa dibilang ya kita selama tahun ini hampir lupa gitu kalau kita tuh anak band, kita udah sibuk sama dunia masing-masing cari uang karena kan kita punya keluarga yang harus dihidupin, cara survive-nya mungkin karena nggak bisa di musik, kita mau coba hal yang lain gitu, dan mereka fokus, orang-orangnya yang ulet dan fokus, jadi dan gue mau memaklumi itu, makanya gue kayak kemarin latihan yuk gitu, jangan sampai lupa, ayo latihan, gue yang sewain studionya kayak gitu-gitu. Nah kalau kepemilikan nama tuh berarti Apalah Dimas yang ngebentuk, makanya gue nggak pernah ngerasa itu band gue, walaupun gue bikin lagu, gue nyanyi, gue main gitar, gue nggak ngerasa pernah itu band gue, karena Dimas yang ngebentuk. Dimas yang ngajakin gue lagi nongkrong di warung gitu, ya lu ngapain lu, gue nggak ngapa-ngapain, ada sulu kata dia, ngeband yuk gitu. Kurang ajar kan. Oh jadi itu kan gentleman agreement kan, maksudnya itu adalah belum tertulis berarti ya, bahwa sudah tertulis? Tidak tertulis, dan memang itu memang gentleman agreement aja antara gue sama Dimas gitu. Okay, dan memang yang masih Olri kan cuma tinggal gue sama Dimas personal yang dari awal. Oh tinggal lu berdua ya? Iya. Yang lain udah switch ganti. Oke. Nah, lu kan termasuk yang gue termasuk yang ngikutin lu juga, maksudnya. Masa sih? Iya, karena jadi males saya. Ketika lu ngeband dengan musik lo yang bisa dibilang kalau gue lihat dari liriknya jalanan banget lah, jalanan. Ya apa, anak muda yang pemberontak ya, yang lu hidup di tengah kondisi mungkin hal-hal pribadi yang lu broken home gitu, broken home dan terus ketika akhirnya lu memutuskan solo dengan lagu-lagu yang tentang cinta ya, penuh cinta, bahagia gitu ya. Bahagia. Sebenarnya emang lu udah konsep atau memang itu ngalir gitu aja sih? Ngalir gitu aja karena gue udah habis nikah. Gitu, habis nikah kan ya gitu ya, tidur gitu kan. Kalau dulu kan habis nyetir gitu. Gue habis nikah ya kehidupan berumah tangga, terus gue mulai dikasih anak. Gue udah mulai nemuin visi hidup gue yang baru gitu. Gue hidup sekarang buat mereka, nyari uang buat mereka. Kalau dulu kan gue yang bener-bener yang nggak punya arah gitu, yang gue punya uang dari hasil ngeband pun ya gue pakai buat hura-hura, beli barang gitu. Yang sekarang gue lebih nyusun hidup gue. Jadi barang tuh apa barang? Barang tuh ya gitar, terus sepatu gitu-gitu. Kolekting bukan barang yang lain ya? Bukan. Kadang-kadang sih. Kalau lagi hilap. Terus akhirnya ya udah sekarang gue punya visi yang hidup gue untuk mereka. Jadi gue akhirnya begitu gue nulis lagu ya outputnya yang keluar ya itu tentang gue nulis lagu tentang istri gue, tentang anak gue kayak gitu. Dan alhamdulillah lagunya meledak, makanya gue percaya itu rezekinya mereka. Gitu. Dan ketika lu ada di fase lu punya keluarga kan sekarang, itu sebenarnya gue alamin juga sih. Memang untuk membuat lagu yang galau patah hati itu susah ya, karena udah bahagia hidupnya ya. Karena udah ya kita mau bikin lagu patah hati gimana kan, orang bahagia punya anak punya istri kan. Ntar jadi pertanyaan nih, buat siapa nih lagu? Waduh, itu bisa di belakangin lu tidur. Bisa di punggungin tidur. Bisa di luar tidurnya. Iya. Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi menjadi formula lu ketika membuat sebuah lagu cinta yang akhirnya disukai sama banyak orang? Sebenarnya kalau ngomong lagu cinta disukai banyak orang, sejak dulu tahun 2, dari zamannya Mozart juga orang udah suka sama lagu cinta. Cuman kita di era digital ini kan, itu kan lagu menurut gua lagu yang viral di eranya viral gitu. Di era apa namanya, bahasanya tuh di era sebuah peribahasa ya. Bukan viral itu kan jadi sebuah kata yang dikejar orang nih. Ya, yang lagi happening gitu lah, happening. Semua hal harus dibikin viral gitu. Pada saat itu kan kita pertumbuhan untuk konsumennya dunia digital kan lagi naik banget tuh, dari semua platform, mau jualan, mau apa, mau musik, semua berpindah ke era digital, dan itu udah mulai menghasilkan. Dan gue ngebangun itu udah dari 2009 sama label gue. Nah kebetulan lagu cinta itu adalah lagu yang bisa dimarketingkan secara MLM. Ngerti nggak maksud gue? Ketika lo dengar lagu galau nih, pasti lo lagi sendiri kondisinya. Lu lagi sedih nih, patah hati, diputusin sama pacar lu pasti di mobil lah dengan nitik hujan, lu setel lagu di mobil, lu nangis gitu, pasti gitu kan kondisinya lu sendiri. Tapi ketika lu dengar lagu cinta, lu akan mempersembahkan lagu itu untuk orang secara terang-terangan. Ngerti nggak lu?
ini lagu aku buat kamu gitu. Itu udah 1 MLM tuh, 1 kaki tuh. Iya. Tambah lagi 2. Pokoknya bisa beli kapal pesiar lah dari situ. Ya pokoknya sistemnya begitu. Jadi orang dari satu orang ini bisa nyebar ke orang yang lain karena lagunya membawa kebahagiaan gitu. Ini lagu bagus banget, ini lagu perasaan. Atau mungkin orang-orang yang umurnya udah agak dewasa mungkin kayak mereka anniversary. Gue sering tuh diundang anniversary, orang nikahan terutama sering diundang karena memang lagunya secara tema bisa dipakai untuk orang yang ikat janji kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Makanya menurut gue lagu cinta dari dulu sebenarnya udah sangat banget bisa gampang dijual. Cuma kebetulan memang eranya berpindah ke platform digital, makanya pada saat itu bisa sampai segitu view-nya. Gitu. Tapi lu ini gak sih maksudnya expect gak sih sama ketika lu bikin lagu tuh bakal begitu gitu? Gue nggak pernah sama sekali. Sampai detik ini pun gue nggak pernah berusaha untuk bikin lagu nih, gue bikin nulis lagu ini nih harus sekian nih, harus viral, enggak. Karena kalau udah begitu hilang sense gue. Dari awal gue berkarya mau dari zaman gue ngepang sampai gue jadi soloist bikin lagu. Kedepannya pun gue nggak pernah berpikir untuk sampai ini lagu harus sekian ratus juta view-nya, enggak. Itu udah menurut gue sih rezeki udah ditulis sama di atas. Gue cuma menyampaikan apa yang bunyi yang ada di kepala gue, suara yang ada di kepala gue, kata-kata yang ada di kepala gue keluarin itu aja. Nah ini ngomongin soal penulisan lagu. Sebenarnya gue agak penasaran sama cara lu bikin lagu sih, karena lu tuh termasuk yang kalau bikin lirik itu panjang-panjang. Yep. Kayak orang ngomong kan, panjang gitu. Kalau gua kan ini apa jarang-jarang tuh. Satu kata bisa dulu bikin. Kalau lu tuh bisa sampai Jadi kayak nah apa yang bikin lu tuh selalu Influence sih. Lu mungkin karena influence lu British kali, jadi akhirnya style lu begitu kan. Gua pun begitu. Karena gue banyak denger musik-musik Amerik, bluegrass, country. Oke. Dan mereka tuh namanya lagu bluegrass, namanya lagu folk itu kan isinya bercerita. Ya maksudnya kalau ngomong musisi folk itu lo kayak Sun Scooter, lagunya kan cerita, coba bisa nggak? Yeah. Lo kalau nggak panjang gimana, nggak nyampe dong ke orang. Jadi akhirnya dari awal gue bermusik pun karena emang gue dicekokin dari kecil sama musik-musik country sama nyokap gue, akhirnya berpengaruh ke cara penulisan gue. Okay. Terus band-band luar Amerika juga rata-rata stylenya begitu. Lo ngomong band-band popang deh gitu, misalnya kayak Blink gitu kan, banyak lagunya nyerepet banget, tight gitu kata-katanya. Jadi akhirnya berpengaruh ke penulisan gue. Terus gue orangnya yang suka nulis gitu, jadi akhirnya kebanyakan gue nulis lagu ya. Udah beberapa lagu yang gue, terutama di solo ini banyak yang gue buang part lagu gue. Kayak lagu Bukti itu misalnya itu ada 1 bait tuh, harusnya tuh di verse 2-nya ada kata-kata lagi satu bait. Gimana? Harusnya gimana? Gue lupa. Gue lupa lu. beneran pokoknya 1 bait itu harusnya di verse 2 kan. Nah, verse 2 gimana notnya? Menjaga meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Sebelum itu harus itu bait chorusnya buat verse 2. Oke. Di yang pertama tuh gue inget kata-katanya hidup bersama itu bukan harusnya ada begitu karena kepanjangan tuh lagu buat durasi akhirnya gue buang. Gitu. Excuse juga ada yang gue ganti karena kepanjangan airnya. Terus itu karena tuntutan produser? Enggak, gue sendiri. Atau emang lu? Gue sendiri kayaknya gue mungkin karena terlatih begitu kali ya dari awal gue masuk major label, gue udah dituntut tentang hal itu. Jadi akhirnya secara insting gue udah dari awal penulisan daripada gue sakit hati dibuang, mendingan gue ngebuang sendiri gitu. Jadi kan terus gue bisa ada nggak terlalu banyak intervensi orang gitu. Jadi intervensi produser gue cuman takutnya ini kayaknya dirubah. Panjangan. Dengan dari awal gue udah bikin tight gitu. 3,5 atau nggak nyampe 4 menit lah gitu awal, radio friendly lah pokoknya kayak gitu. Jadi sampai di Excuse itu di part yang bila musim berganti itu harusnya nggak ada, itu harusnya interlude. Oke. Tapi gue pengen karena gue orangnya seneng nulis yang panjang gitu, akhirnya daripada itu cuman jadi interlude doang diisi sama gitar atau instrumen lain, kenapa nggak gue isi vokal gitu. Cuman nggak terlalu ya mumpung karena lu lagi solo juga kan, nggak terlalu dominan. Terus gue bikinnya agak bikin choir tipis di belakang gitu jadinya. Mengakali lah karena panjang-panjang memang gue sih ngakuin panjang-panjang. Gue jujur gue kalau nyanyiin lagu dia gue pasti ngapalin susah karena panjang. Kalau lagu gue kan kayak Rindu Setengah Mati, aku ingin engkau ada di sini. Maksudnya nggak terlalu tight gitu loh. Bener. Itu lagu lo yang paling gue suka lo. Itu lo sama Kevin kan ya? Kevin main piano. Piano kan. Gue suka banget sama lagu itu pertama kali keluar. Nah tadi ngomongin soal influence karena
lu sangat terpengaruh sama musik country. Iya. Padahal di Amerika lah pokoknya. ya Amerika di Last Child ya popang ya. Emo popang ya. Alternatif lah, ada Alternatif jatuhnya lah. alternatif. Sebenarnya waktu kecil tuh lu suka dengerin apa sih? Banyak sih. Luar apa dalam nih? Ya bebas. Sampai akhirnya lu tuh bisa bikin lagu-lagu yang kayak sekarang gitu. Kan Oke. pasti kan apa yang lu dengerin pasti akan menginfluence lu juga. Iya, kan, benar. untuk bikin lagu. Pengaruh musik buat gua itu ada 2 orang yang berpengaruh pada saat itu. Tante gua yang paling kecil, bontot, tante Oke. gua pada saat itu dia masih SMA, lagi seneng-senengnya. Namanya siapa tantenya? Tante Ana. Tante Ana, namanya. oke. Dia Oh, Tante Ana. setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dia kalau lokalnya tuh dia biasanya bikin mixtape gitu tuh. Oke. Mixtape isinya Dewa 19, Bon Jovi gitu-gitu. Yang rekam sendiri gitu ya? Ya, mixtape gitu, bikin mixtape. Terus dari situlah gua banyak kenal musik-musik rock alternatif pada saat itu juga, terus ballad gitu-gitu, klasik-klasik rock lah era 90 80. Terus untuk bermusik lainnya, gue sebenarnya banyak influence lagu Melayu loh dari pembantu gue, karena pembantu gue kalau Melayu siang itu siapa yang Poppy Mercury gitu-gitu Pak, zaman dulu. Terus apa lagi sih? waktu Malaysia Invasion ya? Ya, Malaysian Fashion. Saya tahun 97 96 gitu. Gue masih SD. Ya, asal sore gitu atau gue pulang sekolah dia lagi nyetrika, ya nyetelnya yang ya kita kan punya Nika Ardila ya, maksudnya yang satu genre gitu ya pada saat itu ya. Di luar itu dia bikin mixtape juga tuh. Dia jalan sama tante gue. Udah isinya ya Nika Ardila, Poppy Mercury, terus apa lagi dulu Axis. Oke. Terus iklim, search, terus apa lagi ya si ya Indonesianya Inka Christie gitu-gitu. Jadi artinya pengaruh slow rock Melayu itu juga. Nika Astria. Ya Nika Astria maksud gua Masih rock ya? Dia masih rock banget sih. Dia geng-gengannya Om Iya, Ian iya, kan. nggak terlalu Melayu lah ya. Nggak terlalu Melayu pada saat itu. Yang Nika Ardila Melayu nggak sih? Nika Ardila? ada sebagian lagunya yang menurut gua itu pop Melayu. Oke. Mempunyai itu kan iya, itu iya. Melayu banget. Seorang teman. Copyright. Lanjut. Ya itu ya bener-bener golden age gua dengerin lagu-lagu mereka. Sampai akhirnya gua nyari pencarian jati diri gua tuh di luar itu ya, di luar itu kalau nyokap gua bener-bener yang nyekokin gua bermusik nih. Ini kamu dengerin nih gitu. Asal di mobil setelnya itu gitu. Bener-bener Itu jenis Joplin. Jenis Joplin? Nyokap gue tuh blues banget, nyanyi blues banget. Walaupun dia dulu di musika, Iya, iya. nyanyinya tetap ballad. Lo cek deh. Nyokap gue musika, iya coba. Soalnya gue pernah lihat juga di Instagramnya dia nyanyi sama nyokapnya, bagus banget suara nyokapnya. Tanya sama Bu Acin. Pasti kenal nyokap. Siapa? Eva Manurung, ada kok albumnya di sana. Oh, sempat bikin album solo. Sempat album solo. Berapa album di musika? Satu album. Satu ya? Satu album. Nyokap gue terlalu kiri soalnya dulu. Idealis banget. Oke. Jadi Tahun berapa tuh? gue lupa. 80? Gue belum lahir lah pokoknya. Itu 80. 80-an ya? 82 apa 81 gitu. Oke. Kayak gitu. Ya 82 pas kakak gue lahir. 82. Dia ngabum sama musika. Jadi nyokap gue mungkin Masih agak eranya Ko Aciu tuh berarti. Iya. Pasenjaya. Masih era Pasenjaya berarti. Nah itu di situ nyokap gue mungkin karena terlalu idealis, makanya cuma satu album terus dia bener-bener ngedalamin musik blues, nge-jazz gitu kan pada saat itu kan yang tradisional lagi. Ya. Jadi nyokap gue tuh nyokokin gue yang gypsy jazz gitu-gitu. Terus ya paling dia yang mainstreamnya demennya Nat King Cole gitu-gitu. Terus apalagi sih nyokokin gue dia Dolly Parton nyokap gue tuh nyokokin. Jenis Joplin sih dia paling suka jenis Joplin karena kan dia Batak lah tahun diri kan senang teriak-teriakan kan begitu dengan jenis Joplin kan dia bilang nih blues tahayul nih kata dia nih. Nyokap gue bilang blues tahayul. Nyanyi kayak kesurupan gitu. Ya kayak gitu nyokap gue tuh senang. Jadi akhirnya influence musik yang menurut gue agak sedikit kelasnya ke atas tuh nyokap gue sendiri. Sampai akhirnya ya di masa gue beranjak remaja gue baru nyari itu kan eranya kan kita lagi pas itu hip metal ya. Oke. Hip metal gitu ya. Hip metal tuh di eranya Limbiskit gitu-gitu awal-awal keluar tuh Crazy Town apalagi sih Korn baru keluar itu kan tuh udah mulai kubu tuh gue lagi belajar main gitar tuh pada saat itu lo kebayang gak sih yang gue lagi ngulik GNR Metallica terus tiba-tiba nongol era tren musiknya ke situ kan gue jadi orang kiri lah jatuhnya lo nih mainstream lagi ini nih. Siapa tuh yang We are POD Payable on That. Ya. Akhirnya gue jadi orang yang apatis gitu sama musik-musik begitu nih apaan sih tapi gue tetap gaul gitu sama teman gue sampai gue ketemu di genre itu tuh gue dengerin Tom Morello Pak. Oke. Iya kan mestinya lu dengan era yang shred udah hampir
Tomarolo-nya era ATM ya, atau Resogen. atau yang bukan audio belum slave? belum ada. Kan pada saat itu belum audio slave. Oke. Rescornya masih di rumahnya. Masih Soundgarden. Ya. Gue dengerin Tom Morello pada saat itu kan jadi yang wah ini apaan nih gitu, kok bisa gitar bisa begitu ya gitu. Permainan efeknya. Gue sangka efeknya yang ngamprak gitu. Padahal mah cuma segitu doang ya. Setelah kita tahu sini ada YouTube nih, siaran cuma segitu doang. Ya itulah makanya di era-era itu gue belajar main gitar. Gue gak pernah kepikiran untuk jadi vokalis karena memang gue gak punya passion buat jadi vokalis. Cuma karena emang nyokap gue penyanyi, gue dianugerahi bakat keturunan nih DNA-nya. Lu nyanyi ya. Nyokap gue selalu bilang gitu, lu tuh bukan gitaris, lu tuh penyanyi. Enggak, gue mau main gitar gitu. Gue belajar gitar sono sini, ngeles segala macem. Ujung-ujungnya nyanyi pak. Nyokap gue ketawain gue sekarang. Kan gue dibilang lu penyanyi kan gitu. Tadi gue mau nanya, bagus pada pertanyaan tapi lupa. Ya. Aduh. Bagus tadi padahal. Coba Itulah. lihat dulu. Tadi tinggal diedit. Gak apa-apa yang gini aja. Jangan kemana-mana. Iklan dulu, iklan banyak nih ceritanya. Acara prime time, iklannya bisa 4, 6, 7. Asli, dari Kadambino, ya kan iklannya banget. Nah Gon, lu kan ya kita tahu ya, lu kan menjadi muslim ya. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2 abang masalah. Tahun 2. 2013. 7 tahun. Apa yang lu rasain setelah? Ya, gue bisa menaklukkan hidup gue. Beneran. Dengan cara-cara yang diajarkan sama agama Islam, gue bisa menaklukkan hidup gue sendiri. Contohnya apa? Gue nggak punya utang sekarang. Oke. Beneran, karena gue diajarin kan untuk nggak riba kan. Jadi akhirnya kalau pengen apa-apa tuh, ya maaf. Jadi untuk kalau apa-apa gue pengen sesuatu tuh gue lebih nabung, lebih ke usahain, gue nggak terlibat sama yang sesuatu yang riba. Jadi akhirnya karena gue pernah ngaji, diajarin sama guru ngaji gue, dia bilang lu mendingan lu punya uang 10 juta tapi lu nggak punya utang, apa lu punya uang 3M tapi utang lu 4M. Mendingan yang mana? Gue pilih yang gue nggak punya utang tapi uang gue 10 juta. Ya, lu bakal hidup kayak raja, live like a king, tidur lu nyenyak, lu nggak mikirin apa-apa gitu, tenang hidup lu. Jadi gitu, jadi gue bisa menaklukkan hidup gue sendiri. Karena kalau namanya manusia kan punya keinginan banyak dong. Wah gue pengen punya ini, pengen punya itu. Jadi akhirnya gue lebih dulu yang punya sesuatu tuh gue bisa nyicil, jadi nggak ada nilainya akhirnya. Ketika gue pengen punya mobil sesuatu, gue cicil terus masa cicilnya agak panjang, akhirnya di tengah jalan kan tren berganti kan, jadi nggak ada nilainya lagi gitu. Ketika sekarang gue pengen punya sesuatu, harus yang gue pengen banget karena gue harus nabung kan. Gue harus ngumpulin uang, gue harus ngeliat tiap hari, gue pandang-pandangin fotonya gitu. Jadi ada setiap apa yang gue punya, harta yang gue milikin sekarang yang benar-benar yang gue suka, yang gue sayang, yang gue jaga gitu. Jadi gue bisa mengalahkan hidup gue. Banyak lah, nggak cuma masalah finansial doang, yang lain pun begitu. Dengan jalan ninja, jangan jalan Islam. Gitu. Ya. Sangat inspiring sekali ya, Mas Virgon ini. Iya dong. Ya kita tahu kan banyak yang ngerasa, ya terutama musisi di era sekarang kan ada yang terdampak banget gitu, apalagi lagi kondisi seperti sekarang. Nah, menurut lu musik ini udah bisa bikin sejahtera belum sih? Indonesia? Iya, karya ini sudah bisa bikin musisi sejahtera belum? Dari sisi lu ya, dari pandangan lu. Kalau ini iya, pandangan lu santai aja, walaupun ada orang label santai aja. Musisi yang hidupnya mapan adalah yang basically orangnya adalah oportunis. Contohnya lu. Wih, langsung ngejudgement gue. Ya, lu kan dulu bermusik dengan membawa nama besar lu, seorang Rian Eki Pradipta. Pasti kan lu ngemulai bisnis yang lain dong. Betul. Lu udah ibarat kata lu nggak usah tertulis lah PT gitu. Pasti paling nggak lu udah punya sudah ada personal branding. Ya, lu punya personal branding, lu bisa approaching ke yang lain dengan membawa nama lu. Dan menurut gue yang sejahtera ya orang-orang yang begitu. Yang memang yang bisa the art of selling yourself ngerti ya. Lu bisa tahu gimana cara lu ngejual diri lu dalam tanda artian in a good way ya. Jadi kalau untuk sejahtera ya menurut gue jalan untuk sejahtera itu kan macam-macam. Jadi kalau lu ngomong dari musik lu bisa sejahtera ya bisa sejahtera. Contohnya kayak lu asal bisa memanfaatkan apa yang sedang kita dapat sekarang. Oportunis, lo harus begitu ada kesempatan orang tahu sikat. Selama itu halal jalanin. Kan? Karena kan
Selama itu nggak nipu, selama itu nggak nyakitin hati orang, ya kan? Karena kita bermusik kan juga nggak langsung letak gitu kan, langsung jadi kan. Lo pasti ada effort dong dari awal lo ngerintis. Iya dong. Semua hal yang orang yang usaha, bisnis, dagang segala macam kan pasti butuh effort, butuh usaha dong. Dan kita di musik itu luar biasa effortnya dengan ekosistem yang gimana. Makanya begitu kita udah bisa berhasil berjuang di ngerintis di sebagai musisi, begitu kita berbisnis, approachingnya kita udah tahu. Ngejualnya kita udah tahu gitu, karena kita ngejual sesuatu yang nggak ada Pak saat ini. Iya, ya lo oke lah lo ngejual, kita nggak usah naif ya. Intangible value. Lo ngejual ngebentuk vinyl gitu, itu kan eksklusif dong. Lo nggak bisa ngejual kayak lo dulu ngejual bisa berapa ratus ribu kopi gitu kan album. Ya kayak sekarang karena platformnya kan berpindah-pindah, sekarang udah menjadi digital. Jadinya akhirnya lo ngerilis sesuatu kayak gini kan collectible kan akhirnya. Lo nggak bisa jual yang masif gitu yang Nah, musik kan seperti itu. Akhirnya kita sekarang ngejual sesuatu yang nggak ada bentuknya. Kita nggak jual fisik, kan lu cuma jual data digital, lagu-lagu kita di Spotify segala macam kayak gitu. Nah, kalau kita bisa ngejual sesuatu yang nggak ada bentuknya, begitu lu ngejual sesuatu yang nggak ada bentuknya, harusnya kita bisa banget dong. Ya. Gitu. Walaupun mungkin tidak kuantitinya tidak sebanyak yang tidak. Benar. Makanya sama yang nggak ada bentuknya ya. Benar. Gitu. Karena capek Pak, lu kalau bisa lu jual 200.000 kaos gitu, capek Pak. Iyalah. Motor door to door gitu ngejual. Ya makanya kan kita harus bisa memanfaatkan. Si Pak mau kaos Pak. Kali ada yang butuh gitu Pak nih buat makan Pak ya. Daripada saya ngerampok lagi. Di bus ya. Tahu kan lo? Ini surat saya gitu. Jadi minta duit tapi dengan ngamen tapi ngasih tau dulu ya daripada saya masuk penjara daripada lagi. saya bunuh orang. Terus ada gue pernah dulu di pas di Pasaraya Manggarai situ. Tiba-tiba ada naik gitu tatoan kan. Daripada saya ngerampok lagi, saya ingin berpuisi di sini kata dia. Puisi dikit banget cuman. Kacau. Udah gitu dong. Terima kasih anjing pengen gue tabok tapi serem. Tapi kalau nggak dikasih duit ngerampok lagi. Makanya. Puisi gitu doang. Kacau. Terima kasih. Waduh, gue bilang. Yaduh. Gue pengen ngeluarin kopel aja tapi kan waduh. Gon, kalau mimpi lu ke depan. Mimpi gue ke depan, gue nggak muluk-muluk sih, stabil aja lah. Gue bisa ngejalanin kayak gini stabil, gue bisa ngidupin keluarga gue, ngedidik keluarga gue, karena makin kesini gue makin tahu nilai yang paling berarti di dunia itu ilmu ya, nggak cuma materi duit ya. Gue pengen nambah isi kepala gue, biar nanti buat bekal gue ngedidik anak-anak gue itu sih. Karena tantangan gue yang sekarang yang baru ini lah bukan jadi musisi sukses lagi, gue harus jadi orang tua yang sukses. Itu lebih berat pemirsa. Iya lo beneran lo ngurus anak. Lo udah ngerasain dong, apalagi anak lo sudah mulai beranjak teenage sudah bisa. Sebentar lagi ada drama-dramanya, ada yang ngapelin ya kan? Lo kan nemuin kumis biar serem gitu, kalau ada yang ngapel siapa? Naik ninja apa naik apa? Tapi gue udah mulai posesif juga sih, udah mulai protektif. Pastilah perempuan nih kan. Udah protektif ya. Lah anak lu sekarang 3 ya? Cewek? Cowok-cowok. Oh cewek. Starla, Fedli, si Terang. Oke, berarti simpel ya yang lu impikan simpel berarti. Simpel. Tadi kan gue sempat ngelempar pertanyaan juga ke netizen yang budiman dan budamin. Sebentar. Handphonenya 2 loh. Kirimin kuota dong. Pakai wifi saya. Kirimin. Ada wifi di sini? Ada. Kebetulan nih. Sandang pangancasan ya. Anak sekarang tuh sandang pangancasan. Oke. Kita nggak usah banyak-banyak, kita pilih 3 aja. Oke. Oh, ini pedang.samehada, gimana pendapat Virgon tentang penambahan MU? Ini apa sih yang MU lagi. Ini ada Bang di gua rame Bang. Ye. Pada seneng banget ya kalau MU kalah ya. Oke, ini ada dari Ali_UPZTD. Oke. Apa tanggapan dari Bang Virgon untuk industri musik sekarang yang mungkin sedikit diminati? Beda halnya musik dulu era 2000-an yang banyak sekali peminat. Baik konser live ataupun dengerin musik. Musik sekarang beda sama dulu. Dan aku jelas rindu musik-musik dulu, baik genre pop, pop rock ataupun yang lain. Salam penikmat musik era dulu yang masih tetap kudengar. Nah, ini pendapatnya Virgon. Oke. Kalau gua pribadi, musik di era awalnya kita ya, maksudnya dari mulai industri musik mulai kencang nih 90-an lah kita kasih kan tuh era kemasan ya. Kita bisa ngejual jutaan kopi pada saat itu, musisi-musisinya. Itu lingkupnya sudah dibangun sistemnya.
kita pada saat itu kan promo cuma TV, radio segala macem. Lu bisa keracunan sama satu lagu karena tiap hari itu aja yang lu denger. Ya dong. Di radio lo setiap muter bisa satu hari misalnya lo setel radio apa gitu. Satu hari tuh lagu bisa muter 4 kali 5 kali. Di TV pun begitu. Nongok video klipnya itu lagi sampai akhirnya itu lagu mudang di kepala lo dan akhirnya lo jadi cinta sama lagu itu. Makanya kalau tadi dia bilang musik zaman dulu itu enggak. Kalau menurut gue tiap era kita punya sistemnya masing-masing. Sekarang gue malah lebih ngerasa lebih fair karena semua musisi mau indie, mau major, semua bisa seautentik mungkin. Karena semua platform udah di tangan. Musik udah di tangan, video udah di tangan, lu tinggal buka YouTube, lu tinggal buka Spotify segala macam. Dan justru sekarang musisi-musisi sekarang nggak cuman di gue karena gue anak dulu bekas bensin, jadi gue ngasih pandang kayak yang indie dulu ya. Jadi yang indie sendiri pun mereka berlomba-lomba untuk jadi seautentik mungkin gitu ya. Seoriginal mungkin gitu. Sealternatif mungkin gitu. Dia punya influence banyak digabungin bisa jadi bikin bunyi yang baru atau mungkin sekedar ikut tren. Itu masing-masing band lah. Kita masih semua musisi punya influence ya. Entah kita ngemasnya bener plek-ketiplek atau memang kita pintar ngemasnya untuk jadi kita dengar seperti yang baru. Jadi menurut gua kalau musik zaman dulu lebih diminati daripada sekarang sih enggak sih. Justru malah sekarang lebih luas malah ya. Iya beneran. Okay. Mumpung gua ingat tadi gua tuh mau nanya ini. Lagu Indonesia kan kita pasti pernah punya lagu yang mungkin lu anggap itu lagu bikin lu kesel lah gitu. Lagu yang lu benci ada nggak sih lagu Indonesia yang paling lu benci? Ngomong aja nggak apa-apa. Lagu yang gue benci. Kalau yang lagu yang lu suka kan pasti banyak. Yang lu benci kan pasti ada. Apa ya? Kayak misalnya lu denger di radio nih, gue nggak demen gue lagu ini, pindah. Ada nggak? Pernah nggak lu punya ada momen itu? Nggak ada sih. Nggak ada. Gue maksud gue sepenilaian gue ya, lagu itu menurut gue kurang bagus, pasti ya gue nggak benci, paling gue jadiin bercandaan gitu. Lu skip misalnya nggak gue skip gitu, oleh terpaksa harus dengerin ya, paling akhirnya gue plesetin, jadi sambil nyanyi di mobil gitu sih gue orangnya humoris, jadi gue nggak terlalu ngambil yang sampai serius banget nih apaan sih band atau penyanyi sampah, gue nggak pernah sampai begitu. Jadi paling lucu ya. Oh, iya. Gitu, jadi lebih ke lucu ya, bukan? Iya, gue menilai itu lebih gue jadi lucu-lucuan. Kadang jangan jadi haters lah. Jangan jadi ini aja. Gue malah lebih respect gitu kalau orang mengkritik karya gue, ketika dia bilang karya gue jelek, dia ngemasnya dengan cara yang lucu karena gue anak tongkrongan gitu. Gue lebih suka teman gue bilang di depan gue, lagu lu norak banget, katro, ih apaan sih lu nulis lagu begitu, dibanding di belakang dia ngomongin apa, Virgon bikin lagunya. Gue lebih suka respect. Gue kadang-kadang juga suka gue tanggepin, gue giniin, cepet-cepetan bikin lagu yuk gituin. Iya. Kadang-kadang gue gituin, maksudnya buat seru-seruan aja gitu. Kayak gitu-gitu, maksudnya gue kalau kayak orang ngecengin gue di Instagram aja, kalau emang lucu ya bisa gue follow, anjing dia lucu nih gitu. Pengen tahu nih siapa sih, kayak di tongkrongan asik banget nih buat digebukin gitu. Kita hubungin terus ikat di pohon gitu ya. Kencingin deh. Parah ya. Gue pernah tuh gitu teman gue kencingin ulang tahun. Di Borgol soalnya dia. Drummer gue yang lama tuh si Ceper dulu ulang tahun. Udah datang ke tongkrongan tiba-tiba, ih, anak kenapa diikat di Borgol? Jadi teman gue ada yang polisi juga, teman satu SMA jadi dia masuk Akpol jadi polisi di Borgol di yang listrik. Ergot semua baby oil, kecap sebotol. Gue ngapain nih datang. Terus dia jongkok kan. Mas jangan mas, gue kencingin aja. Anget mas, anget. ya, anget deh. Kalau anak pang nggak apa-apa. Iya bebas. Oke, tadi baru satu ya pertanyaannya. Ini pertanyaan kedua. Sekarang anak SMP tuh ini dari Wildan Dikui. Dikui. Ribet ya, username sekarang ya. Kenapa sih udah habis ide apa gimana? Udah nggak dihack apa gimana? Dibikin ribet gitu. Sekarang anak SMP tuh banyak yang mencari jati diri. Nah misalnya kalau dia mau jadi anak band atau musisi, terus orang tuanya nggak setuju, tapi dia ada bakat dan potensi di bidang itu, gimana kah solusinya? Terabas. Banyak kok musisi-musisi sekarang yang nggak direstuin orang tuanya pada awalnya karena mereka ngerasa zaman dulu musik nggak terlalu berpengaruh kan. Sekarang lo nggak usah punya karya jadi selebgram bisa jadi kaya. Iya kan bisa dapat endorsement banyak. Tapi kayaknya merangkap itu ya selebgram sekarang ya. Iya merangkap. Ini dari ini yang pertanyaan terakhir dari AFR Pratama.
Seberapa besar pengaruh Tom DeLonge untuk Mas Virgo Un? Pengaruhnya Virgo Un. Dulu gue benci banget sama Tom DeLonge. Beneran, Oke. gue Serius? anak muda, anak SMP yang tumbuh bermusik di influence gue tuh yang pada saat itu di Bekasi ya. Shredder iya, kan? Kita ngerasain jadi band Ya. festivalan Pak, yang ada gitaris terbaik, vokalis terbaik gitu kan, dapat Yang main dapat tombok 1 sama duit 2.000 udah girang banget, bangga Yeah. buat satu kampung kenal kita ya pokoknya. Terus tiba-tiba nongol gitu tren musik pop punk ya. Green Day menurut gue masih inilah masih pada saat debut albumnya menurut gue masih oke lah. Green Day masih unsur punk Inggrisnya kental gitu loh. Maksudnya kultur punknya itu masih arahnya ke British sana. Tiba-tiba nongol ada pop punk nih American banget kan stylenya dari country. Tom DeLonge kan cempreng banget pak suaranya. Gue dengerin chordnya juga. chord oke lah, dia punya pada akhirnya gue cinta banget gitu sama circle chordnya Tom DeLonge dan berpengaruh banget ke karya-karya gue gitu di Last Child. Pada saat itu yang gue dengerin All the Small Thing, lo bayangin aja. Iya. Gue lagi dengerin. Itu kan chordnya cuma Iya, deng ada tiga chord ya? Small Thing udah klipnya begitu. Iya. Gue bilang gue tuh masih belum nangkap gitu kalau mereka tuh seneng-seneng. Iya. Mereka bikin parodi dari orang-orang yang mereka anggap konyol gitu. Ada kan eranya boyband kan, terus Iya, mereka iya. niru apa Iya. sih itu Backstreet Boys ya, Backstreet Boys, yang di dia- apa klipnya yang di airport gitu-gitu. Jadi gue belum tahu, belum nyampe gue kalau pesannya mereka tuh mereka have fun gitu. Sampai nongol album Take Off Your Pants, The Rock Show keluar, Iya. Stay Together for the Kids keluar, baru gue memuja dia. Itu keren banget Karena sih, gue itu ngerasa anthem gue banget. Gue anak broken home, Iya. dia bikin lagu tentang broken home, klipnya rumah dihancurin pakai wrecking ball gitu. Gue langsung wah lu dewa banget udah gue. Dari situ lah. Dan ternyata juga Albumnya kayak nama Half the Stage itu menurut gue, Ya. gue agak telat dengerin karena gue dengernya All the Small Thing dulu. Jadi gue ngerasa pasti, gue juga sama kok. gue udah underestimate duluan tuh sama Ya. nih band apaan sih. Begitu Take Off Your Pants keluar, gue beli sealbum, CD-nya dulu gue dengerin sealbum, baru gue penasaran, gue pengen dengerin Enema. Ternyata ada Anthem Part 2 di situ, ada Going Away to the College gitu-gitu, Roller Coaster. Udahlah, gue langsung jadi Akhirnya memuja. Yep. Dan ternyata juga kayak Travis Barker juga side project-nya juga dia main jazz. Emang ternyata Man ska dulu kan dia Iya. Aquabet. maksudnya dia memang punya apa ya skill. Jadi bukan cuma asal main gitu doang. Bener. Emang Yang paling gak skill tuh Tom DeLonge udah. Sampai sekarang. Gue gak tahu tuh dari sekarang terakhir kayak udah mulai ininya bener kali ya. Gue tuh orang yang mengikuti banget deh live-nya dia ya. tapi kan dia songwriter yang menurut gue akhirnya Oke. gue mau akui dia memang keren gitu. Genius. Genius. Menurut gue. Dengan dia nulis album Love Double itu, Ya. terus bikin animasi itu. Pokoknya proyek di Ava tuh menurut gue proyek ini semua. Gue ngikutin dia dari mulai fashionnya dia sampai rig yang dia pakai gitu. Gue fanatik banget lah sama Tom DeLonge dulu. Gue ngikutin dari mulai di era pakai Sampai Mesa lu beli Boogie, gitar juga ya, kan? Dari era Mesa Boogie itu gue gitar nggak beli pak. Itu kan memang dulu kan custom shop ya. Jadi lo kalau lo mau beli punya gitar Tom DeLonge itu lo harus custom shop langsung ke Gibsonnya. Oke. Jadi by order lo nggak bisa karena yang keluar di pasaran cuma Epiphone doang. Epiphone. Dengan kegilaan gue pada saat gue baru mulai masuk industri musik, gue ngefans sama Tom DeLonge, gue beli S335 standar pak, gue papak tuh gitar, gue tambel, lo bayangin aja Mas, gue di Mas Nur, sampai bilang dan lo ini gitar mahal lo 30 juta, gue tambel hanya untuk bikin jadi single pickup, gue cat ulang, lo bayangin S335 itu gue beli 36 juta gue gitu. Iya. Di Twitter dulu sih Radia gitar. gue beli sama dia, gue papak, gue tambel, lo bayangin itu kan 2 pickup Iya, tuh, jadi 1 pickup gimana caranya ditambel sama Mas Nur, bikin Demi pengen punya Gibsonnya gitu, maksudnya pada saat itu kan udah ada AI kan pakai Epiphone, maksudnya kayak kurang fanatik deh, gue pengen punya Gibsonnya kayak sama kayak Tom DeLonge, cuman gue nggak tahu harus beli di mana dan gimana gitu kan. Masih ada gitarnya sampai sekarang? Nggak, dibeli bayar nama teman gue. Oke. Dia lebih gila lagi gitu. Ketika gue udah mulai nggak terlalu ngepang banget gitu kan, coba gue masih ngefans sama Tom DeLonge, dia orang fanatik banget. Karena gue ngeliat dia punya custom gitarnya nggak bener gitu loh. Iya. Gue bilang lu kenapa nggak beli Epiphone? Gue bilang enggak kata dia gue nggak suka headstocknya gitu. Terus dia bikin custom, gue bilang sayang banget lu custom, terus bikin lagi, terus bikin fendernya juga kan dia yang satu customnya dia. Ya. Gue bilang ini lo bayarnya nih, serius lu pakai apaan? Gue udah beli lagi, gue bilang gue pada saat itu udah lagi seneng Les Paul, jadi akhirnya gue kayak gitu. Terus udah gue ngikutin liriknya dia dari Mesa pindah ke Fender dan Fox, menurut gue sebuah kesalahan sih. Kalau gue kritik sebagai fansnya gitu, menurut gue sebuah kesalahan sih. Dia pakai ampli combo di direct gitu. Karena pindah jadi Fox ya? Fender dan Fox terus direct, bukan todong. Jadi itu pas di apa? Balik ke Blink juga begitu lagi, jadi tipis banget karena direct kan. Sekarang tuh balik lagi ya? Sekarang Fractal.
Gue duluan, mungkin gara-gara ngeliat gue kali kayaknya di Blitar. Oke. Gue kan suka posting-posting foto Iya, yang editan nama dia tuh manggung di kelurahan gitu kan. Tapi memang ini sih mas gue begitu terakhir live-nya dia di acara radio apa gitu gue lupa. Sama Ava, formasi yang baru nih sekarang sama si Ian Rubin gitu segala macam, dia udah pindah ke Fraktal jadi makin bener soundnya. Nyanyinya jadi bener, gue rasa kayak monitornya jadi. Karena gue pernah nonton Ava tuh waktu di Jakarta. Ya. Itu menurut gue ya maksudnya soundnya nggak rapi gitu mainnya. Tapi apa mungkin spesial apa ya kayak band-band Amerika berapa kali gue tonton memang kadang suka rock and roll banget ya. Iya, sangat nggak terlalu tight ya mainnya. Maksudnya secara sound tuh kadang Padahal band sequencer ya. Iya nggak sih? Padahal pakai sequencer. Iya kan? Tapi tetap ada berantakannya gitu. Beda kalau gue nonton band-band Inggris ya. Tapi nggak tahu mungkin sekarang udah lebih beda garage sekali karena konsepnya memang mungkin Iya. mereka tuh kan memang kebanyakan bedanya kan kultur Inggris kan, kalau kultur Inggris kan ya anak-anak Inggris itu nggak main di garasi kan. Iya. Maksudnya mereka ngeband ya di Disiplin. komunitas, disiplin Disiplin belajar di rumah, ketemu Iya. nongkrong, nyewa studio, mereka latihan gitu. Kalau di Amerika kan kulturnya mereka nongkrongan satu Iya, daerah kayak- nih, satu komplek, ngeband yuk, udah di garasi mak gua, yuk, wah pakai drum, Ya, kayak, blumblang. kayak metalnya Inggris sama metalnya Amerika tuh beda Iya, banget. Gitu. bener. Antara Kayak Judas Maiden, Priest aja kan tuh iya. Inggris. Itu kan metal Inggris. Iya. Itu rapi banget. Rapi Padahal udah band tua tapi Walaupun soundnya nggak tajam, dan soundnya nggak tajam. iya. Gue sukanya band-band metal Inggris, Iron Maiden, Judas Maiden. Priest tuh soundnya BMTH lah yang paling maksudnya yang paling modern gitu Iya. kan. Soundnya nggak kompresinya nggak sebejokan Amrik gitu. Dan ini maksudnya mainnya rapi. Iya. Rapi banget tapi. Tanggung jawab lah. Iya, tanggung sama jawab. live-nya. Nah, ini mumpung masih ngomongin Blink. Kan dia si Tom Dillon kan keluar. Terus diganti nama Chris ya. Diganti sama penggantinya Tom Dillon. Ya, ha. Namanya siapa? Matt Skiba. Matt Skiba ya? Ya. Nah, Alkaline Trio ya. oke. Matt Skiba. Lu suka nggak ketika Blink jadi si Suka Skiba? tapi karyanya dia sendiri. Ngerti nggak maksud lu? Di album yang habis Nightbird ya dia, kalau nggak salah habis Nightbird kan dia masuk tuh. Album yang mana sih dia? Pokoknya yang terakhir di single udah 2 album ya. Gua udah nggak Dua ngikutin. album ya. Gue juga belum ngikutin tapi gue dengar beberapa singlenya Blink eranya Matt Skiba, menurut gue bagus. Ya karyanya dia ketika dia bikin karya baru gitu. Menurut gue tight, terus dia nyanyinya gue tanggung jawab secara live tanggung jawab. Sound gitarnya lebih stand out gitu karena dia pakai orange segala macam, pakai Jazzmaster. Tapi ketika dia bawain lagu lama yang ditulis sama Tom Dillon nggak dapet feel-nya. Nggak dapet ya? Iya, karena gue mungkin terbiasa dengar spellingnya Tom Dillon ya, yang bilang smile jadi smile gitu kan, ini kan smile, ini kan gitu Tom Dillon kan, Slang. was inside Slang. my head Iya. gitu. Jadi gue nggak biasa gitu ketika Slang dibawa. banget ya, Iya, apa, gue nggak ininya. terbiasa dengar itu Spelling. dibawain sama si Matt Skiba, jadi kayak bukan gue bilang nggak bagus, tapi it's not you, gue bilang itu bukan dia. Nggak Blink banget lah. Oke, Abang Virgon, terima kasih. Sama-sama, Waktunya terima kasih. udah Gue tuh senang mampir. banget begini ngobrol-ngobrol. Di Rap Saya Show. kurang nongkrong soalnya. Iya, karena satu pertanyaan dia bisa jawab dengan sangat panjang. Dan ini berapa menit? Coba dicek. Tuh kan? Masih kan? Sejam kan? Masih kan? Saya narasumber yang baik loh. Bikin lagu juga panjang. Ngobrol Bikin lagu juga panjang. Ngobrol panjang. Bawel sebenarnya gue tuh orang. Ya pokoknya sukses buat Sama-sama. segala rencana-rencana ke depan. Amin. Single barunya nanti mungkin Amin. Band sama Last Child ya. Awal tahun ya. Tahun single bersama Last Child dan solo juga. juga bersama ya. Virgon. Ya, bersama Virgon. The Virgon. The Virgon. Terus ya pokoknya Ada project ya kita ya? Awal tahun ya? Jadi semua anak DRM tuh bikin project bareng. Oh. Gue nggak tahu projectnya apa, mungkin bikin tol kali. Apa bikin? atau pembangunan yayasan. Iya mungkin. Bangun panti pijet gitu. Tetap nggak apa kalau anak pang tuh tetap ada darah pangnya, tetap nggak mungkin hilang sih. Jadi obrolan-obrolan sampah tetap pasti ada. Pokoknya sukses kan waktunya. Sama-sama. Terima kasih.